Recording in progress. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang alat yang sudah kami buat bernama Alat Mencegah Kebakaran Pintar. Untuk kelompok kami, anggotanya ada dua, yaitu saya sendiri, Adi Wicaksana, NRP 021084, dan teman saya, Dimas Aji Yudhistira, NRP 021132. Untuk konten presentasi saya hari ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian bahas fungsi, komponen yang digunakan, lalu ada flowchart, lalu ada rangkaian komponen, kemudian rangkaian simulink, pembacaan sensor, video simulasi, dan kendala yang kami alami. Untuk latar belakang akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya untuk latar belakang dari alat ini adalah yang pertama, kebakaran merupakan suatu permasalahan umum yang menyebabkan kerugian material. Kemudian dari permasalahan tersebut kami ingin meningkatkan sistem keamanan ruangan dari bencana kebakaran. Dan juga latar belakang yang ketiga adalah menciptakan sistem pemadam kebakaran yang efektif dalam penggunaan air dan efisien dalam penggunaan waktu. Untuk selanjutnya yaitu fungsi alat. Untuk fungsi alat yang kami buat yaitu untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ketika mendeteksi asap, alat ini akan menyalakan buzzer untuk memperingatkan orang di sekitarnya kalau ada asap. Lalu ketika alat ini mendeteksi api, alat ini akan menyemprotkan air ke arah munculnya api untuk memadamkan api tersebut sebelum terlanjur membesar dan mengakibatkan kebakaran. Untuk komponen yang kami gunakan yaitu ada Arduino Uno sebagai microcontrollernya, lalu ada sensor asap dengan model MG2, ada sensor api, kemudian buzzer, lalu pompa air, kita menggunakan pompa akuarium, lalu ada servo, kabel jumper, ada breadboard, dan ada baterai, relay, dan selang air. Selanjutnya flowchart dari alat yang kami buat. Yang pertama ada start dengan input yaitu adanya api dan asap. Proses yang pertama yaitu membaca sensor asap. Kemudian apakah ada asap? Jika tidak, akan mengulang kembali ke membaca sensor asap. Jika iya, akan menyalakan buzzer untuk memberi peringatan ketika ada asap. Proses selanjutnya ketika ada asap yaitu membaca sensor api. Kemudian apakah ada api? Jika iya, akan mengarahkan nozzle ke arah api dan menyalakan pompa untuk menyemprotkan air dan memadamkan api. Jika tidak, proses sudah berakhir. PN. Lalu untuk rangkaiannya, kita menggunakan dua buah sensor api, yaitu akan diletakkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk pinnya itu ada 3, ada ground, VCC, dan inputnya. Untuk input kita masukkan ke pin digital Arduino untuk kedua sensor apinya. Lalu kita menggunakan sensor asap, itu juga ada 3 pin, VCC, ground, dan datanya. Untuk data kita masukkan ke pin digital juga. Lalu ada buzzer, itu memiliki 2 kaki, kita sambungkan ke ground dan satunya langsung ke pin digital Arduino. Terus ada servo, itu mempunyai 3 kaki, VCC, ground, dan data. Itu kita masukkan juga ke pin digital Arduino. Lalu untuk menyalakan pompa air, kita membutuhkan tenaga eksternal dari baterai, sehingga kita memerlukan relay untuk menyalakan pompa air tersebut. Di relay sendiri ada 3 kaki atau 3 pin, itu ada VCC, ground, dan satunya data yang terhubung ke pin digital di Arduino.
Selanjutnya untuk rangkaian Simulink dari kami, yang pertama kami menggunakan sensor api di pin 5, sensor api kiri untuk pin 4, dan smoke sensor di pin 7. Untuk membaca sensor sendiri ketika ada api, jadi untuk bacaan sensor sendiri kan kami menggunakan digital input. Jadi ketika ada api maupun ada asap, itu akan mengeluarkan nilai 0. Dan ketika tidak ada api, maka akan mengeluarkan nilai 1. Dan ketika ada asap, itu kan ada nilai 0, kemudian akan menyalakan buzzer seperti itu. Kemudian ada 4 kondisi. Ketika ada api kanan yang menyala, itu akan memberikan gain 45, yaitu sudut dari servo. Kemudian ketika ada api kiri yang menyala, itu akan memberi gain 135. Dan ketika ada kedua api menyala, itu kami menggunakan logika N, itu akan memberikan gelombang sinus. Jadi servo itu mengarah ke kanan dan ke kiri. Dan ketika kedua api mati, itu akan memberi gain 90, itu pas servonya berada di tengah, seperti itu. Lalu ada untuk ini ada gerbang itu gunanya agar ketika api terdeteksi di kedua arah, di kanan dan di kiri, maka nanti di outputnya tidak muncul 3 buah nilai yang muncul bersamaan. Jadi ketika ada api di kanan dan di kiri, maka sor ini akan memutus sambungan yang ada di relay di ini. Dan ketika sornya tidak menyala, maka ketika ada api di kanan, servo akan bergerak ke 45 derajat. Dan ketika ada api di kiri, maka servo akan menyala bergerak ke 135 derajat. Dan ketika dua api terdeteksi di kanan dan di kiri, maka dari input gelombang sinus ini akan dilanjutkan ke output servo. Selanjutnya untuk grafik pembacaan dari alat kami. Untuk yang pertama yaitu di pojok kiri atas itu adalah flame sensor sebelah kanan. Yang nomor 2 dari kiri itu flame sensor kiri, bawahnya adalah smoke sensor. Kemudian untuk yang paling atas sebelah kanan itu adalah servo, dan bawahnya adalah pompa, yang paling bawah adalah buzzer. Terlihat ketika ada smoke sensor di sebelah kiri, maka akan menyalakan buzzer, bentuk gelombangnya sama. Kemudian terlihat di gelombang servo itu, yang paling mohon maaf ke-mute. Jadi ketika servo itu mengarah ke kanan, maka akan menunjukkan dia mengeluarkan sudut 135, dan ketika servo mengarah ke kiri atau api ada di kiri akan mengarah ke 45. Nah, ketika ada api keduanya menyala, maka akan bentuk gelombang sinus. Terlihat ada kurva yang berbentuk seperti gunung pada grafik pembacaan servo. Dan untuk pompa sendiri kan kami menggunakan logika OR. OR itu ketika api menyala sebelah kanan atau api menyala di sebelah kiri, maka pompa akan menyala. Terlihat bahwa grafik pompa ini merupakan gabungan dari grafik pembacaan sensor kanan dan grafik pembacaan sensor kiri. Seperti itu.
Berikut ini adalah video simulasi dari alat yang kami buat. Jadi, ketika ada ketika ada asap, maka buzzer akan menyala. Lalu ketika terdeteksi api di sebelah kanan, servo akan bergerak ke kanan dan pompa akan menyala. Ketika api terdeteksi sebelah kiri, sensor servo akan bergerak ke kiri. Dan ketika api terjadi di keduanya, servo akan bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti gelombang sinus tadi. Sekian presentasi dari kami, Pak. Permisi Pak Warmen. Grafik. Oh ya. Ya. Yang bagian kanan tengah itu apa ya? Sinyalnya siapa ya? Untuk kanan yang nomor 2 itu merupakan pompa, Pak. Pompa itu berarti kalau dia tinggi, saya nggak tahu tinggi berapa tuh. Itu titiknya mulai Itu dari mana 1. tuh? Satu kan nol, satu ya. 1. Kalau satu itu nyala. Kalau Enggak. 1 itu mati, Pak. Oh, mati. Kalau nol dia nyala. Iya, kalau 0 dia nyala. Kalau yang grafik di atasnya itu grafiknya siapa? Itu grafik untuk servo, Pak. Mulainya di 90 derajat. Sudutnya servo. Kalau yang atas itu berapa? 90, terus bawahnya apa? 70. Ke atasnya 135, ke bawahnya 45. Jadi kami menyetel gelombang sinusnya amplitudenya 45, Pak. Ya, baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Recording stopped. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Izin stop share. Mohon izin Pak Warmin untuk presentasi. Ya, silakan. Recording in progress. Untuk screen-nya sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah. Oke, kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Warmin. Selamat malam juga teman-teman. Di sini saya bersama teman kelompok saya yaitu Aldi Satria PK akan mempresentasikan final project untuk mekatronika itu yang kami buat bernama Smart Event. Untuk Aldi Satria PK dengan NRP 18003 dan saya Randito NRP 19082. Maaf ini Pak, masih belum terganti NRP-nya. Ini apa sudah terlihat Pak ya? Oke. Ya. Monggo untuk Mas Aldi.
Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf Pak, tidak bisa on cam karena koneksinya kurang stabil, jadi agak nge-lag. Oke, untuk latar belakang dari Smart Mini Van sendiri itu dari kami ada 3, yaitu yang pertama, seperti yang kita tahu, cuaca di Surabaya ini sangat panas. Jadi kami membuat hal tersebut menjadi latar belakang yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu dapat membuat sejuk dengan cara yang mudah, dan yang ketiga yaitu mencari sumber energi dengan mudah. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Brandito. Oke, dari latar belakang tersebut, kelompok kami mencapai berkeinginan lah, tujuan. Tujuan dari Smart Mini Van ini yaitu untuk menyejukkan suhu ruangan karena cuaca yang sangat panas di kota ini, apalagi di Surabaya, dan membuat produktivitas orang-orang menjadi meningkat atau masyarakat. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Pran itu. Oke, untuk detail komponen, yang pertama ada Arduino Mega, lalu ada kabel jumper, ada dot matrix, lalu ada motor, servo, lalu LM35 sensor, ada sensor infrared, dan juga ada propeller. Oke, dari bahan-bahan di atas tersebut, komponen utama dari Smart Mini Van ini kita bagi menjadi 2, aktuator dan juga sensor. Lalu untuk aktuator sendiri itu ada motor dan juga servo. Lalu dari sensornya ada LM35 sensor dan infrared sensor. Oke, dari komponen-komponen tersebut kita bisa lanjut ke rangkaiannya. Oke, dari komponen-komponen di atas yang telah disebutkan, dari mulai Arduino Mega, kabel jumper, lalu dot matrix, terus ada motor, servo, lalu ada LM35 sensor, ada infrared sensor, dan juga ada propeller. Kita buat wiring diagramnya seperti pada gambar. Untuk di sebelah pojok kiri bawah ada kita pasang servo ya. Dari Arduino Mega di tengah ini kita pasang servo, kita hubungkan ke servo sebelah kiri bawah. Lalu untuk motornya kita taruh di sebelah kanan bawah yang berwarna abu-abu dan juga kuning. Lalu untuk yang berwarna merah ini itu untuk LM35 sensor. Dan juga untuk sensor infrarednya kita pasang di atas yang berwarna hijau. Jadi untuk keseluruhan rangkaiannya dapat dilihat seperti pada di gambar. Dan juga sudah kami hubungkan kabel-kabelnya ke Arduino Mega tersebut. Oke, mungkin untuk rangkaiannya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Brandito. Oke. Untuk flowchart-nya mungkin bisa dilanjut dari Mas Brandito. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas PK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada start, lalu kedua ini ada pembacaan sensor infrared dan sensor suhu indikatornya. Terus turun lagi ke bawah ada pembacaan data oleh sensor yang dimana masuk ke pembacaan sensor infrared. Jika satu pembacaannya bisa lanjut ke bawah, jika tidak bisa ulangi lagi ke atas ke pembacaan data sensor. Jika infrarednya menyalakan 1, lalu dilanjutkan ke pembacaan sensor suhu. Jika suhu ini melebihi 30, berarti
servo jika melebihi 30 maka dilanjut ke servo dan motor menyala. Jika tidak bisa mengulangi lagi ke atas pembacaan data oleh sensor. Lalu setelah servo dan motor menyala ada bawahnya lagi itu apakah alatnya mati. Jika tidak mati bisa diulang lagi ke pembacaan data. Jika mati bisa di end. Seperti itu. Ya, ini dokumentasi alat yang sudah kami buat, di mana yang di bagian kiri ini itu tampak depan smart minivan yang kita buat. Jadi propeller yang sudah ada komponen propeller ini kita gabungkan ke motornya langsung dan dilem tembak, dan motornya ini berada tepat di atas servo, jadi biar bisa bergerak seperti kipas angin. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini itu adalah peletakan tempat sensor yang kami pakai, yaitu sensor suhu dan sensor infrared. Seperti itu. Lalu ini videonya seperti ini. Jadi jika infrarednya ada sentuhan, servo akan bergerak ke kiri dan ke kanan, dan motornya juga akan bergerak. Jika infrared ini dimatikan, maka servonya tadi juga ikut mati. Kemudian ini adalah simulink diagramnya, yaitu untuk pin 3 kami meletakkan sensor infrared, dan untuk pin 54 kami meletakkan sensor suhu. Di area sensor suhu ini kita letakkan gain, di mana sensor suhu ini membaca bukan suhu ruangan yang asli, jadi kita harus mengkalikan terlebih dahulu untuk mendapatkan output dari suhu yang aslinya. Lalu yang di bawah ini adalah sensor infrared yang tadi, di mana jika menggunakan di sini ada input 0 sama 1, jika lanjut juga base di gain ini ada yang gerbang XOR itu, di mana jika gerbang XOR ini mendapatkan dua masukan dari pin sensor suhu dan sensor infrared, maka XOR ini bisa bergerak dua-duanya juga. Dua-duanya seperti yang tadi digambar, jika ada suhu dan sensornya bisa menyala semua. Lalu di sini juga kami meletakkan sinus diagram karena input dari sensor suhu ini berbentuk sinus, diagram sinus, makanya kita juga membutuhkan delay di Z di sini, karena untuk sinus yang dipakai itu juga tidak semestinya, maka kita harus membutuhkan delay itu. Lalu sinus ini masuk juga nanti ke servonya, di mana nanti ada gerakan ke kanan dan ke kirinya itu, dan yang ke atas ini adalah sensor output motor, di mana diletakkan di pin 13 dan pin yang kedua. Untuk grafik sensornya, ini infrared menunjukkan angka 1 itu menyala, 0 itu mati. Dan ini adalah sensor suhu yang sudah terdeteksi ketika berada di tempat yang ini 30,5 lebih. Mulai dari sini itu kipasnya akan menyala dan matinya di infrared. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Ya, tolong ditampilkan grafiknya saja. Belum. Baik, iya Pak, sebentar ya Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Belum. Nah, yang tadi yang setelahnya ini grafik kedua. Banyak. Oke. Ini Pak, apa sudah terlihat Pak? Ya, itu grafik apa itu? Ini apa grafik sensor suhu. sensor dari sensor suhu Pak. Jadi saya mencoba untuk menggunakan reel-nya itu, dan saya juga mengeceknya dengan dua benda, yaitu saya menggunakan korek dan saya menggunakan minuman dingin Pak. Jadi keluar di angka yang terbawah ini, di bawahnya 28,5, sama yang saya kalau dekatkan dengan korek itu munculnya di 30,5 ke atas Pak. Sedangkan suhu kamar, suhu ruangan yang saya tempatin itu berada di sekitaran 27 hingga 29 lebih gitu Pak. Suaranya nggak kedengaran, sinyal saya agak berat sih. Oh, iya Pak. Tadi saya tidak terdengar. Halo, dengar suara saya? Iya Pak, baru terdengar Pak. Iya, sinyal saya terlalu sulit ini. Saya juga suaranya juga nggak kedengaran. Iya Pak. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, saya akhiri ya, karena sinyal saya berat sekali, nggak, suaranya kadang-kadang nggak kelihatan, nggak terdengar. Iya Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih, saya akhiri. Selamat malam.